ingin diskusi ini tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang periodisasi latihan. Sebenarnya lewat periodisasi latihan itu kita punya perencanaan yang matang. Menurut Pak Nur Hasan selaku coaching juga ya, boxing, kira-kira seberapa penting sih periodisasi latihan ini? Iya, terima kasih Prof. Untuk materi ini memang sangat menarik untuk para pelatih yang hari ini kita coaching juga sebenarnya dalam konteks intelektual. Terbangun bagaimana pelatih menjadi pelatih yang profesional, dan itu diperlukan pengetahuan, knowledge ya, tentang bagaimana meningkatkan mutu pelatih, juga sekaligus melihat kompetensi atlet. Jadi dia tahu bahwa atlet yang dia latih itu adalah atlet yang akan siap menjadi juara ya, dengan kekuatan yang strength yang dibangun yang seperti Prof tadi utarakan. Jadi Coach Hasan setuju nggak kalau kita bukan hanya mendesain atlet, tapi juga mendesain pelatih? Setuju nggak dengan konsep itu? Saya setuju tuh Prof. Apa kira-kira yang dalam pikiran Coach Hasan kenapa kita perlu mendesain pelatih? Iya, secara umum ya, karena kita ini adalah KONI ya, kita mewadahi semua ya, semua cabur-cabur yang ada. Artinya semua pelatih yang memang ikut dalam pelatihan ini adalah mereka harus dibekali ya. Makanya saya setuju nanti ada kelas online yang bisa membangun pengetahuan mereka secara periodik seperti itu. Luar biasa Pak. Ya, jadi kalau kita hanya melakukan acara ini hanya 3 hari 4 hari itu tidak sampai ya, tidak akan sampai. Kalau perlu ini harus berjenjang ya, bisa 6 bulan, 12 bulan, bahkan sampai 2 tahun, atau semacam akademi gitu. Akademi ya, 1 semester mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi bisa meningkatkan kualitas atlet yang unggul nantinya. Dimulai dari pelatih yang unggul. Memang sih secara teori para pakar menganjurkan tidak ada atlet hebat kalau pelatihnya tidak hebat. Kalau pelatih tidak kita desain pengetahuannya, termasuk menyarankan supaya memiliki kondisi fisik yang bagus, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan atlet yang hebat? Setuju nggak Coach Hasan? Setuju, saya 1000% saya setuju. Begitu. Jadi begini Profesor sudah memberikan materi yang luar biasa. Ketika memang dibangun sebuah pemahaman yang benar tentang pelatihan, kita ini harus menjadi bangsa yang besar. Setuju. Bangsa yang besar adalah ketika kita diakui oleh dunia. Setuju. Ketika diakui dunia, salah satunya adalah lewat olahraga itu sendiri. Kita punya banyak waktu itu juara-juara dunia yang sebenarnya bisa menorehkan nama baik bangsa. Oleh karena itu dari tingkat dasar ini mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian juga dari para tinggi kita bahwa membangun kualitas pelatih lewat pelatihan ini, dan kita tidak hanya berhenti di sini nih Prof. Kita harus buat kelas online-nya nanti. Kita akan buat ya, kita akan buat kelas online-nya buat pelatih ya. Mudah-mudahan forum pelatih ini bisa meningkatkan nanti kualitasnya. Dan inilah saya rasa selalu ada ide, gagasan baru itu harus dimunculkan, Prof. Bangsa yang besar harus punya ide, punya pemikiran yang besar, punya gagasan yang besar, punya ide-ide yang besar. Oleh karena itu, bersama Profesor Joni, ya kita coba DKI ini yang menjadi barometer, ya, barometer untuk seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, Profesor saya minta juga sebagai kalangan intelektual ya, kalangan intelektual, olahragawan, ya bisa memberikan sebuah periodik untuk para pelatih kita ke depannya. Setuju. Jadi memang ke depan kita harus memperhatikan kompetensi pelatih. Ada 3 parameter sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk mengukur kompetensi pelatih. Pertama dari sisi kognitif, itu ada 6 tingkatan yang bisa dipakai sebagai acuan. Apakah kompetensi kognitif pelatih sudah bagus atau tidak bagus atau kurang bagus. Kemudian dari aspek praktek, psikomotor, baru afektif, karakter seorang pelatih juga harus mumpuni dicampurnya. Tetapi yang paling utama, ketika dia sudah berlatih di klub-klub, dia melatih di klub, tentu kemampuan sainsnya. Kalau pertemuan-pertemuan offline itu terbatas. Tapi kalau kita bikin semacam kelas akademi peningkatan pelatih cabur, pelatih multi cabur di dalamnya, tentu
kita bekali pengetahuan pelatih. Gimana sih sebenarnya mereka? Bayangkan kalau semua pelatih kita memiliki kemampuan melatihnya sangat baik, apa tidak mungkin ini 270 juta loh penduduk Indonesia. Betul. Kita bukan tidak mungkin menjadi juara di SEA Games, Asian Games, bahkan untuk lolos Olimpiade. Betul. Gimana Coach Caca melihat ini? Apakah ada peluang sampai ke sana gitu? Iya, dengan jumlah penduduk yang luar biasa, dengan kearifan lokal yang ada, ya kita mendapatkan sebenarnya semua lini cabur itu ada di kita. Ya. Jadi kita ketika menghasilkan pedayung yang hebat, maka kita juga punya perairan yang hebat juga untuk Setuju. Kearifan lokal. kearifan lokal. Nah, ini ada kearifan lokal yang bisa kita bangun. Kalau perlu kita butuh petarung-petarung, kita punya Indonesia Timur yang mereka bisa memiliki strength yang kuat, bisa berjalan jauh, ya kan? Kalau Profesor bilang tadi mau ke daerah aja, mereka berpikir begini, gunung, ya kan? Mereka jalan Jalan di gunung baru sampai, ya kekuatan tungkainya kan otomatis terbangun. ini terbangun kekuatan tungkainya itu. Setuju. Kearifan lokal itu sering terabaikan. Hidupnya di pesisir pantai. Ya bagaimana kalau cabang-cabang olahraga yang berkaitan dengan air, Betul. yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu kita kembangkan. Iya. Secara teori memang belum jelas berapa persen, tapi perkiraan sementara 20-30% itu ada di kearifan lokal. Betul. Kalau itu dikembangkan, apa tidak mungkin kita bisa masuk 10 besar Olimpiade? Menurut kita mungkin ya Pak? Mungkin sekali bangsa Indonesia bangsa yang besar. Saya yakin menuju Indonesia emas ya 2045 ini 20 tahun lagi. Ini menandakan bahwa kita perlu kesiapan dari sekarang. Tidak serta-merta, karena harus dipersiapkan semuanya, Prof. Setuju. Jadi kita mempersiapkan diri ke MTTTB PON 22 ya. Ya. Tetapi tujuan kita adalah Asian Games ke depan ini seperti apa? Asian Games dan Olimpiade. Betul. 10 besar itu menjadi target kita, mimpi kita. Betul. Tentu dipilah mana cabur-cabur prioritas, Ya. mana cabur-cabur yang memang punya potensi baik dari sisi atlet maupun pelatihnya. Betul. Oleh sebab itu nggak salah dong kalau di wilayah Jakarta Barat ini mempersiapkan, mulai berpikir kompetensi pelatih wajib harus kita tingkatkan. Apapun caranya, kalau offline terbatas ya online, kenapa tidak? Gitu kan Pak. Saya sepakat sekali dengan ide gagasan Profesor ya. Kita buat kelas online ini, karena offline-nya memang terbatas. Ya. Ya, ini meningkatkan kualitas pemikiran intelektual itu kan harus terbangun panjang, Prof. Ya, tidak 2 hari 3 hari. Setuju. Tidak Tidak mungkin dalam tempo 2-3 hari kompetensi pelatih meningkat. Tidak mungkin. Tapi ini warming up, brainstorming buat para pelatih. Kalau memang berminat ingin menjadi pelatih hebat, tentu membekali dirinya dong. Betul. Nanti kalau dibuka kelas online, wajib ikut dong semua nanti ini, ya kan? Dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Iya. Tidak ada Pak atlet hebat tanpa pelatih hebat loh Pak. Setuju gak itu? Betul. Jadi pelatih itu dia menjadi parameter juga. Karena orang bersemangat untuk latihan ketika dia melatihnya, pelatihnya yang hebat, pelatihnya yang hot, pelatihnya yang memang ya good looking dan sebagainya. Ya. Artinya memang memberikan motivasi, ya kan, semangat dan sebagainya, didorong oleh kemampuan, ya pemikiran, ya dia tahu tentang kelebihan dan kekurangan atlet itu. Setuju. Seperti Jadi kalau pelatih punya kognitif yang bagus tentang kepelatihan, dia bisa melihat potensi atlet yang sesungguhnya. Betul. Ini bisa kita siapkan kemana? Oh ini cuma sampai di SEA Games, ini Asian Games, ini bisa Olimpiade. Ini menjadi dasar kita kalau pengetahuan dari pelatih itu meningkat. Kalau Wakil Menteri Dikti bilang sains harus ditingkatkan, kognitif sainsnya itu harus ditingkatkan. Nah, bagaimana kita meningkatkan itu? Tentu berbasis online dengan keterbatasan waktu, dana untuk bertemu secara tatap muka. Gitu ya. Betul sekali. Jadi apa salahnya memulai? Memulai itu sesuatu yang berat, ya. Memulai itu sesuatu yang berat. Nanti aja dulu. Sudah ada. Tetapi setiap kita memulai niat baik, saya yakin hasilnya baik. Iya. Seperti Kalau itu. pelatih kita mumpuni pengetahuannya, tentu atlet akan cepat berkembang. Iya. Dia bisa melihat mana potensi atlet dan itu dikemas dalam industri olahraga loh Pak. Iya. Negara tahun 2020 sudah mengumandangkan kita harus berkembang di industri olahraga. Tapi kalau tidak dimulai, mungkin cabur-cabur tertentu aja yang sudah ada industri olahraganya. Sekarang kita harus berpikir ke sana, bagaimana dari wilayah kita ini bisa mewujudkan prestasi berbasis industri olahraga. Setuju ya Pak ya? Setuju. Intinya kemauan.
kemauan bagaimana olahraga ini menjadi industri yang sehat seperti itu. Ya, banyak negara ketika seperti Thailand, dia bangun negaranya, dibangun industri olahraga itu bersamaan. UMKM-nya hidup mereka. Ya, luar biasa. Itu seperti itu. Kenapa kita tiru? Kan ide bagus, ide kreatif. Betul. Artinya ada ide, gagasan-gagasan segar itu dari kita, dari anak-anak bangsa ini. Jangan bunuh generasi kita itu. Jangan mereka dicekokin hal-hal yang negatif saja. Iya. Tapi sebenarnya biarkan mereka berkembang, tumbuh kembang yang baik. Ya, kita akan selesai, bro. Tapi generasi kita dengan tumbuh kembang ini melebihi dari kita sebenarnya. Itu target kita. Jadi atlet-atlet yang ke depan itu harus lebih baik. Cita-cita kita masuk 10 besar. Tentu dari sekarang kalau 2024 sekitar 8 tahun akan datang masuk 10 besar. Kita berharapnya 200 atlet kita lolos Olimpiade, baru berpeluang masuk 10 besar. Betul. Kita bersyukur juga dengan kebijakan Wapres ya, yang mengatakan perlu bertambahan 1 jam di sekolah. Ini sebenarnya memberi kesempatan untuk membangun cikal bakal. Wapres Gibran sangat bisa melihat bahwa potensi atlet Indonesia itu ada di sekolah. Itu pembinaan dari sekolah yang menjadi urusan pelatih dasar ini semakin terbuka lebar. Betul. Dan kita berharap kita punya bahan baku yang hebat. Betul. Sehingga nanti ketika masuk ke cabang olahraga dan masuk ke katakanlah level atlet yang unggul yang sudah siap bergabung di atlet senior, tentu kita bisa menyambutnya lewat pengetahuan pelatih yang luar biasa tadi, lewat pendidikan secara akademik online. Betul, saya sepakat, Prof. Jadi kita bisa memulai dari hal-hal yang terkecil. Yang kecil dulu, dari hal yang terkecil memberikan dampak besar. Dampak besar. Kita coba dulu, kebetulan PONI Jakarta Barat ini, eventnya hari ini bisa memunculkan sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru itu adalah keniscayaan. Oke. Ya, sesuatunya kita melahirkan, kalau profesor punya mimpi kita 200 atlet yang akan berlaga di Olimpik nanti, kenapa tidak? Mimpi itu harus dibangun. Ya, mimpi itu harus ada. Ketika mimpi ini terrealisasi dengan gagasan, dengan kualitas, ya, dengan sumber daya yang ada, kenapa tidak? Baik. Jadi memang DBON sudah mencanangkan bagaimana kita menjadikan olahraga ini menjadi industri. Olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga masyarakat bersatu padu untuk membangun prestasi ke depan. Tentu kita berharap dengan kebijakan Wapres kita sebagai ketua DBON, Gibran sudah melihat ini bahwa kita harus maju dalam bidang olahraga. Oleh sebab itu para pengurus KONI sudah melihat ini, menangkap ini sebagai peluang besar. Mungkin gitu ya Coach Hasan. Betul. Jadi kita bersyukur nih dengan adanya pelatih media, tentu kita berharap dari KONI ini nanti akan berhasil menciptakan atlet dan pelatih terutama pelatih level utama yang siap menyambut harapan kita bisa masuk 10 besar Olimpiade 2032. Itu tadi, Prof. Jadi kelas online itu harus dibangun. Ya, akademik online itu harus dibangun. Jadi ketika kita tidak terpaku pada sesuatu yang ada, tapi kita menciptakan sesuatu yang baru, kenapa tidak? Siap. Saya rasa dengan diskus kita hari ini, Prof, ini menambah wawasan buat kita semuanya, buat teman-teman sekalian pada hari ini, bahwa mereka mau mengikuti kelas yang akan kita buat. Sangat antusias dari saya. Sangat antusias. Mungkin ada closing statement dari Coach Hasan untuk hari ini. Closing statement saya adalah hari ini hari yang sangat berbahagia, ya. Dan saya yakin ke depan kita akan menciptakan pelatih-pelatih handal dari seluruh cabur yang ada. Ya, bukan cuma level Jakarta Barat, tapi seluruh Indonesia. Saya yakin ini akan menjadi barometer kita untuk menjadi negara yang besar. Dari Jakarta Barat menuju Indonesia. Siap, dari Jakarta Barat menuju Indonesia. Saya bersyukur sebagai closing statement. Saya bersyukur dengan adanya perhatian Wakil Presiden kita Gibran untuk melihat olahraga ini menjadi sesuatu yang penting. Saya titip satu informasi Pak Wakil Presiden, bagaimana supaya tingkat kebugaran jasmani itu menjadi indikator untuk naik kelas, untuk kelulusan, karena
tidak ada muncul atlet unggul kalau tidak dimulai dari peningkatan kebugaran. Dengan adanya tuntutan kebugaran jasmani, baik mau di sekolah satuan pendidikan SD, SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi, tentu kita hanya mimpi untuk melihat sebuah prestasi. Temuan D2MA, 20-25% saja penduduk Indonesia yang tingkat kebugarannya baik, sangat baik, selebihnya jelek dan sangat jelek. Ini kan miris bagi kita untuk membangun Indonesia yang hebat ini. Dan saya bersyukur dengan konteks ini, harapan saya sih menjadi kebijakan pemerintah. Dampaknya apa? Anak generasi milenial ini tentu mengurangi kemampuan keinginan untuk bermain gadget. Kita rindu anak Indonesia tidak habis waktunya untuk gadget, karena rindu kita target kebugaran jasmani menjadi indikator untuk dia bisa naik kelas. Dan saya sudah menulis itu dalam sebuah buku yang ada dalam buku kami, Asosiasi Profesor Olahraga Indonesia. Semoga ini menjadi acuan. Jadi pertemuan ini pertemuan berbahagia buat kita. Coach Azam, majulah KONI Jakarta Barat ini. Dari sini kita bicara untuk Indonesia. Jaya. Ada yang dari Jakarta Barat? Jakarta Barat. Jaya. Jaya. Indonesia maju. Itu saja. Itu saja. Siap. Terima kasih. Demikian para pemirsa, para penonton semua, kami sudah menyampaikan pemikiran kami. Semoga lewat diskusi kita ini bisa memberi dampak pada kemajuan olahraga di Indonesia. Dari Jakarta Barat menuju Indonesia.